Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 12, yaitu pemeriksaan persediaan atau inventoris. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu 12.1, pengertian persediaan. Menurut standar akuntansi keuangan, persediaan adalah aset. Yang pertama, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Terus persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya perolehan, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar karena masa perputarannya biasa kurang atau sama dengan 1 tahun. Dan yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhirnya periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset. Beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan. Adapun contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, suku cadang. Yang kelima, bahan pembantu. Yang keenam, barang dalam penjualan. Yang ketujuh, barang konsinyasi. Selanjutnya, menurut PSAK etap, entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus masuk pertama, keluar pertama, atau rata-rata terimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Metode MTKP tidak diperkenankan oleh SAK etap. Entitas harus mengukur biaya persediaan untuk jenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas biaya secara individual. 12.2, yaitu tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan atas neraca atau neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup atau valuation. Yang keenam, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat. Ketujuh, untuk memeriksa
Apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat? Begitu juga dengan perhitungan fisik. Persediaan sudah dilakukan secara akurat termasuk perhitungan matematis kompilasi atas perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu 12.3. Prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Prosedur pemeriksaan terbagi atas prosedur compliance test, analytical review, dan substantive test. Yang pertama itu prosedur pemeriksaan untuk compliance test, di mana kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal control atas persediaan. Dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires, serta kita harus melakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Yang kedua, yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan, di mana kita harus melakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan dan meminta final inventory list, mengirimkan informasi untuk persediaan consignment out. Kita juga harus melakukan rekonsiliasi jika stok opname dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat. Dan yang terakhir yaitu prosedur audit, di mana kita melakukan observasi atas stok opname yang dilakukan klien. Stok opname dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Juga untuk barang-barang yang tersimpan di public warehouse. Jika jumlahnya material, maka harus dilakukan stok opname. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, stok opnamenya sebaiknya dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk perusahaan yang internal kontrolnya yang baik, stok opname bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan auditor sebelum pelaksanaan stok opname. Yang pertama itu, dapatkan dan pelajari petunjuk pelaksanaan stok opname yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, lakukan peninjauan gudang sebelum stok opname. Yang ketiga, siapkan tim audit yang akan ditugaskan untuk melakukan observasi atas pelaksanaan stok opname yang dilakukan klien beserta perlengkapan yang dibutuhkan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.